Sekarang kita masuk ke lafaz basmalah. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan? Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan atau tidak? Kalau Maliki tadi mengatakan tak dibaca, bukan dijaharkan, memang tak baca. Kita ambil Maliki dulu. Memang dilarang membaca bismillah itu ketika salat wajib. Ketika salat wajib. Salat wajib kan 5 nih ya. Kita anggap yang 5 nih salat 5 waktu. Kan sebetulnya masuk Jumat juga wajib gitu. Tapi yang di sini kan maksudnya salat jahar sir ini yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi 5 waktu itu tidak dibaca bismillah, dilarang, tapi dilarangnya di situ nanti masuk ke makruh itu. Larangannya bukan haram, makruh. Tapi yang menariknya untuk sholat sunnah enggak makruh. Boleh, enggak sunnat juga. Jadi andaikan orang mazhab Maliki itu kan katanya tak boleh ini kita baca bismillah ini dalam sholat wajib. Rupanya pas sholat sunnat dibacanya. Maka mazhab Maliki memang berkesimpulan untuk sholat sunnah enggak apa-apa baca bismillah. Tapi sholat wajib tak boleh. Tak bolehnya pun babnya makruh, tidak sampai haram atau membatalkan, tidak. Nah, itulah menariknya. Baca Quran bismillah. Baca Quran dianjurkan baca bismillah. Seperti itu. Nah, mengapa? Pertanyaannya ini menariknya, nanti ternyata jawabannya sama dengan jawaban mazhab yang lain. Seperti Hambali, Hanafi. Mengapa mazhab Maliki tidak baca bismillahirrahmanirrahim? Kok langsung alhamdulillah? Dia pakai dalil hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Annahu haddatsahu qala sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, juga pernah salat di belakang Abu Bakar, pernah juga salat di belakang Umar, pernah juga salat di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka itu memulai salat, bacaan pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik di awal bacaan surah Al-Fatihah maupun di akhir bacaan surah Al-Fatihah. Maksudnya kalau di akhir itu kan mau baca ayat. Mau baca ayat pun enggak ada bismillahnya. Pangkal surah Al-Fatihah pun enggak pakai bismillah. Jadi mulainya alhamdulillah. Kata ulama mazhab Maliki, ini dalil, hadis ini dalil bahwa bismillah itu enggak dibaca sama sekali. Tapi ini harus diselesaikan ke mazhab yang lain, kalau tidak salah paham nanti kan. Ini tidak bisa diterima oleh mazhab Syafi'i ini kalau dijelaskan begini. Tapi apakah mazhab Syafi'i tahu hadis ini? Tahu, cuma cara memahaminya beda. Nah, nanti kalau kita bandingkan, kalau dihadap-hadapkan mazhab itu, sudut pandang. Ini masalah sudut pandang. Memahami hadis itu gimana dia begitu cara. Contohnya ini lagi, hadis yang kedua dari Anas bin Malik juga. Shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya salat belakang Abu Bakar, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi saya, kata Anas bin Malik tadi ini, tidak mendengar seorang pun di antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Diambillah dua hadis ini oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Tidak mendengar itu bukan berarti tak baca. Kalimat ini enggak mendengar. Tidak mendengar itu bukan berarti tak membaca. Terus baca, cuma bacanya sir. Itulah kesimpulan mazhab Hanafi dan Hambali.
Kata mazhab Maliki, tak dengar itu memang tak dibaca. Jadi hadisnya sama, memahaminya beda. Maka kesimpulan mazhab Hanafi dan Hambali bahwa bismillahnya tetap dibaca, cuma bacanya enggak keras. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah dibaca tapi tidak keras. Kalau mazhab Maliki, Alhamdulillah langsung aja. Itu. Padahal hadisnya sama dalilnya. Tapi kata mazhab Maliki, tidak dengar berarti tidak baca. Kalau mazhab Hanafi Hambali, karena Bismillah itu ayat pertama, tidak mungkin Nabi tak baca. Tak dengar ya berarti bacanya pelan. Karena enggak mungkin surah Al-Fatihah itu enggak diawali dari ayat pertama. Itu alasan mazhab Hanafi. Di samping itu ada dalil lainnya. Maksudnya dalil lain yang dipakai oleh mazhab Hanafi Hambali bahwa bismillah itu tidak dijaharkan. Ini kalau saya sampaikan berhenti sini nanti jemaah salah paham juga kan? Balik pula nanti. Tak apa-apa Ustaz, awak menjaharkan. Di sini kan jahar bismillah. Tapi ini kan belum bahas Syafi'i lagi nih. Ini baru membahas Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, apa kata mazhab Hanafi Hambali bahwa bismillah itu tidak dijaharkan, disirkan? Seperti di Mekah itu Pak ya. Mekah Madinah itu kan Hambali itu. Dalil lainnya ini dari Anas bin Malik juga. Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa salat di belakang Rasulullah, juga di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, enggak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, tak dikeraskan. Maka kesimpulan mazhab Hanafi Hambali tadi, maka sesuailah dengan hadis tadi, falam asma ahadan minhum, saya tak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillah. Tak mendengar bukan tidak membaca. Buktinya hadis yang satu ini, la yajharun, tidak menjaharkan, berarti baca, cuma bacanya sir. Itu diantara kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh ulama mazhab Hanafi Hambali. Sekarang kita coba lihat bagaimana penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu atau bismillahirrahmanirrahim itu mesti dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tentu dalam salat jahar aja. Salat maghrib, isya, subuh tak mungkinlah dijaharkan dalam salat zuhur ya Pak. Pas saking Syafi'inya, pas salat zuhur pun dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah belasir kan, tak mungkin kan. Itu kalau zuhur asar pasti sir semua. Maka kesimpulan itu pun kita dah paham bahwa untuk salat jahar itu mazhab Syafi'i berkesimpulan jahar bismillahnya. Ini videonya dulu tak. Ini waktu tahun 2012 atau 2018. 2012 kalau tak salah. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, salat Jumat di Masjid Istiqlal. Siaran langsung TVRI waktu itu kan. Salat dia, padahal enggak pernah dia menjaharkan bismillah, itu enggak pernah. Akhirnya dia salat Jumat itu Allahu Akbar. Setelah beberapa saat iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampailah selesai. Waladdallin, amin. Kemudian dia baca surah Sabbih itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan kita pun membayangkan bukan macam imam Masjidil Haram. Kenapa? Enggak pernahnya dia baca bismillah di salat dengan keras. Enggak pernah. Selama ini di Madinah, di Makkah tuh dia alhamdulillah begitu langsung. Tapi ketika dia sampai di Indonesia, dibacanya bismillah. Dan yang menariknya bukan hanya bismillah Al-Fatihah yang dijaharkannya. Bismillah baca ayat pun dijaharkannya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Syekh Sudais ini orangnya paham mazhab. Dan dia menempatkan diri pada tempatnya itu. Maksudnya istilah kita itu di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak gitu. Kalau zaman sekarang asal sampai bandara selfie dulu kan, berkodak kalau bahasa dulu. Di situ langit dijunjung, di situlah kita mengikut kebiasaan masyarakat setempat. Kalau dah biasa di situ bacanya mazhab Syafi'i, bismillah jahar, dia ikut jahar. Dia tahu orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Kalau salat jahar, bismillahnya dijaharkan. Karena Syekh Sudais ini juga dia S3-nya usul fikih. Kalau orang usul fikih itu dia fleksibel, dia masalah perbedaan itu dia paham. Orang ini pakai ini mazhabnya ini, pemahamannya tentu begini. Dia bisa merasakan bagaimana mazhab orang lain itu, sehingga seperti Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i walaupun dia kunut subuh, ketika dia sampai di Irak dia enggak kunut. Disuruh imam enggak kunut. Menghormati orang Irak karena mereka bermazhab Hanafi. Nah, itu luar biasanya ulama-ulama itu. Kalau yang paham begitu dia. Kalau yang tak paham, apa yang diyakini itu harus seperti itu. Nah, jadi mazhab Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahimnya dengan jahar. Cuma yang menarik ini kalau dibuka video, cuma ini dia tak mau lagi dia. Mungkin dilihat lagi video aslinya mungkin, atau sudah terhapus. Bisa di searching di YouTube aja nanti. Menarik lagi apa? Di rakaat kedua berdiri dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya pula sir. Lupa dia kalau berada di Indonesia. Selama ini di Mekah memang sir. Rakaat pertama ingat dia di Indonesia. Rakaat kedua rasa-rasa di Madinah atau dirasa di Saudi. Makanya dia lupa, akhirnya bismillahnya sir lagi. Berarti apa? Terjadi dua mazhab dalam satu salat itu kan. Rakaat pertama Syafi'i, rakaat kedua Hambali. Tapi justru salatnya enggak diganti itu, Pak. Enggak diganti. Karena itu bab furu', bab cabang-cabang. Coba dihadapkan sama orang yang maksudnya dia asabiyah atau katakanlah dia fanatik mazhab. Orang yang fanatik mazhab. Oh, ini enggak bisa nih salat dua mazhab sekali salat. Tapi pada bab furu' yang tak boleh betul-betul dilarang itu pada bab-bab akidah, bab-bab rukun. Bab rukun itu yang maksudnya bukan bab cabang-cabangnya. Itu baru tak boleh bercampurnya. Nah, itu kita bahas juga dalam jilid 2 itu tentang talfiq namanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa masalah basmalah sir jahar ini masalah furu', dan dia adalah perbedaan yang bersifat ijtihadi dan luas. Kalau yang ini waktu di Madinah, bismillahnya sir. Nah, ini salat Jumat di Madinah tadi ya, di Madinah. Kalau yang ini di Ka'bah di Masjidil Haram ini yang di Madinah. Tapi di sini disirkannya. Di Indonesia dijaharkannya. Itulah mungkin penjelasan kita. Masih banyak yang mau kita bahas ini. Ini dalil-dalil mazhab Syafi'i.
bahwa Rasulullah memulai salat dengan membaca bismillah. Dalilnya masih umum. Gimana cara baca bismillahnya? Ini Nabi memulai menjadi imam di hadapan orang, ia mulai dengan membaca bismillah. Dalil yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalimat yajharu. Ini dalil mazhab Syafi'i. Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara jahar pada salat fardu, berarti salat maghrib, isya, subuh. Dalil yang lainnya, Musnad Umar bin Khattab dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi membaca bismillah dengan jahar dalam salatnya. Di samping itu ada lagi hadis yang populer dalam mazhab Syafi'i, itu hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Abu Hurairah salat menjaharkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah itu sahabat Nabi.